Salam damai untuk semuanya. Kenapa saya lebih memilih menggunakan kata salam damai? Karena salam dan damai itu sebenarnya satu makna, satu hakikat. Salam itu dari bahasa Arab dan damai dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Salam itu pun bermakna damai. Jadi salam yang saya gunakan ini, kata damai ini menjelentrehkan makna dari kata salam. Sebab salam adalah doa, sehingga salam damai kita saling mendoakan bagaimana damai dan perdamaian adalah menjadi satu hal yang esensial yang sangat kita butuhkan. Karena hanya dalam kedamaianlah kita mampu untuk tumbuh secara maksimal. Sekarang saya akan membahas suatu hal yang terdiri dari dua tema, yakni isi dan kulit. Isi dan kulit ini ada dalam banyak hal, bahkan dalam segala hal. Isi dan kulit, atau kita balik, kulit dan isi. Ketika kita mengamati sesuatu, mengamati benda katakanlah, yang terlebih dahulu tampak tertangkap oleh panca indera kita, itu adalah kulit. Karena kulit adalah sisi luarnya. Kemudian ketika kita menyentuh kulit tersebut, kita belum bisa langsung menembus isi daripada kulit tersebut. Diperlukan sebuah proses untuk sampai kepada isi. Kalau kita ambil sebuah contoh, kulit pisang misalkan, kulit dan isi daripada buah pisang, kita sangat membutuhkan kulit itu selagi kita belum berurusan dengan isi daripada pisang tersebut. Ketika kita sudah ada kepentingan, ada keperluan untuk mengambil isinya, maka kulitnya kita kelupas, kita buka sedikit demi sedikit. Ketika sudah selesai, kebanyakan dari kita membuang kulitnya. Karena memang pada umumnya isi itu adalah esensi dan kulit hanyalah sebagai alat pelindung daripada isi tersebut. Bukan berarti kulit tidak penting. Semuanya saling melengkapi. Tapi ingat tadi, batasan pentingnya daripada kulit adalah sepanjang kita tidak berkepentingan untuk mengakses isinya, kulit itu penting untuk menjaga isi. Berangkat ke contoh yang lebih rumit, yakni diri kita sendiri, manusia. Kita ada kulit di bagian terluar dari diri kita, dari tubuh kita ada kulit. Nah, disinilah kita melihat bahwa kulit kita itu berbeda-beda. Dari teksturnya, ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang halus, ada yang berbulu dan bulunya lebat dan segala macam. Itu dari segi tekstur. Dari segi warna, macam-macam, hitam, putih, kuning, coklat dan sebagainya. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan sedikit bahwa kulit itu sudah naturnya, sudah menjadi sifatnya adalah berbeda-beda. Maka kita
tidak aneh lagi dengan yang namanya perbedaan kulit. Ya, kulit itu memang diciptakan dengan beraneka ragamnya. Disitulah akan tercipta variasi yang sangat banyak. Kalau kita lebih memahami ini sebagai hal maknawi, maka kita melihat manusia itu memiliki sifat luar yang berbeda-beda. Cara berpikir itu sifat luar. Pelajaran-pelajaran yang kita dapati selagi hidup di dunia itu adalah kulit. Maka pelajarannya berbeda-beda. Di mana seseorang bisa mendapatkan pelajaran? Bisa di sekolah, bisa di sosial, di masyarakat. Di sosial masyarakat pun akan berbeda-beda. Apa yang membedakan? Perbedaan daerah, lingkungan, wilayah, adat, perbedaan suku, perbedaan agama. Itu menyajikan pengalaman yang berbeda bagi jiwa yang terlahir dan hidup dan berproses di situ. Maka yang kita jelas-jelas sudah pada tahu, ada agama yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, dan mengajarkan hal-hal yang berbeda-beda secara praktek, ritual, dan sebagainya. Itulah maka di dalam agama-agama diajarkan yang namanya untuk menggali hakikat daripada suatu ajaran. Karena ritual-ritual dan sebagaimana yang diajarkan, latihan-latihan itu sifatnya untuk pembiasaan luar. Ya, itu tadi bersifat apa? Kulit. Di samping itu melatih tubuh dan pikiran kita untuk mengarah kepada hal-hal yang positif, menjadi manusia yang lebih baik. Itu sebatas kulit. Tapi ketika kita rajin, tekun untuk menggali hal yang tersembunyi di balik ajaran-ajaran tersebut, itulah isi yang sesungguhnya. Maka ketika isi itu digali, akan ditemukan bahwa esensi itu sama. Esensi dari semua ajaran, dari semua kepercayaan agama, esensinya apa? Sama, ya? Perdamaian, kasih sayang, cinta, kesadaran, itu yang dituju dari semua agama. Dan itulah isi. Nah, dari sinilah kita dapat mengambil pelajaran. Ketika kita bisa memaklumi bahwa kulit itu berbeda-beda, kita tidak lagi menjadi individu yang memaksakan sesuatu, memaksakan kepercayaan. Karena kepercayaan itu warna dan bentuknya berbeda-beda, tapi hakikat itu sama. Hakikatnya damai itu indah. Semua merasakan bahwa kedamaian itu indah, menenangkan. Tapi kalau praktek, itu bisa berbagai macam cara, teknik. Yang penting apa? Tujuannya kan? Bukan tekniknya. Anda diajarin cara bermain sepeda dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Supaya bisa main sepeda. Ketika Anda sudah bermain sepeda, why? Itu sudah sampai pada tujuannya. Caranya jangan membangga-banggakan caranya lagi, hasilnya. Maka ketika kita lebih berfokus kepada isi, maka itu sangat akan meminimalisir perbedaan. Maka ini bisa menjadi solusi perdamaian.
Yakni caranya seperti apa? Kita lebih memfokuskan kepada esensi. Jangan meributkan kulit, jangan meributkan perbedaan. Ya jelas saja pasti berbeda, kulit. Nah, demikian. Semoga ini menjadi suatu kilasan, suatu kilatan. Jika ini bisa menjadi hal yang bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi suatu inspirasi, terutama bagi diri saya sendiri. Terus terang, ketika saya membuat sebuah video musikal talk seperti ini, setelah saya rekam, kemudian saya dengar lagi, saya merasa seperti belajar lagi. Artinya saya bisa seperti dituturi oleh kata-kata saya sendiri. Oke, begini dulu. Semoga bermanfaat. Salam damai untuk semuanya.